Mengerti. Bakas, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doa. Ista'idna sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir dan? Balkisia. Balkis ya. Kemana Balkis? Izin. Izin. Nah, sebelum kita mulai, kita murojaah dulu ya. Murojaah surat Asy-Syams. Ketua kelas, pimpin murojaahnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita murojaah surat Asy-Syams. Murojaah surat Asy-Syams dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita game dulu ya. Silakan semuanya anak saudara berkeliling, tegak dulu sini. Berhitung bisa semua kan? Bisa. Coba berhitung. Bisa. Bernapas? Bagaimana kalau bernapas? Permainannya ya, melatih fokus kalian yang nanti pas kedapatan berhitungnya genap, maka dia tarik nafas, ya, bernapas. Bisa? Bisa. Kita mulai dari yang saya tunjuk ya. Ya. Oke. 1 5 7 8 Seharusnya 9. sudah bisa fokus semua ya. Sekarang silakan duduk kembali. Silakan. Sudah siap belajarnya? Sudah. Sudah. Pelajaran kita minggu kemarin apa? Tentang apa? Umar Tentang Umar bin Khattab. Siapa yang masih ingat apa saja nih jasa peninggalan Umar bin Khattab? menetapkan Menetapkan itu diantara peninggalan Umar bin Khattab. Khattab. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin kalian biar lebih termotivasi lagi dalam belajar. Suatu ketika menjelang subuh, seorang sahabat dekat Rasulullah SAW bergegas menuju masjid hendak menjalankan sholat berjamaah. Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali berangkat dengan begitu semangat hingga ada suatu hal yang membuat langkahnya menjadi terhambat. Yang bisa kita jadikan contoh, kita jadikan motivasi dalam hidup kita dari video yang tadi kalian lihat. Menghormati orang yang lebih tua. Maka sepatutnya kita ya, harus menghargai orang yang lebih tua. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan strategi PTW, siswa dapat membiasakan sikap santun dan cinta ilmu pengetahuan sebagai implementasi meneladani sikap terpuji
Ali bin Abi Thalib dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sejarah perjuangan pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dengan benar. Nah, jadi seperti biasa pembelajaran kita akan berkelompok ya. Kelompoknya sudah Ustazah bagi ya. Jadi silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Nanti akan Ustazah bagikan LKPD-nya ya. Jadi dalam LKPD ini sudah ada artikel ya. Dari artikel ini karena strategi kita yaitu strategi TTW, Tim, Tap, dan Urai ya. Jadi kalian menulis ya, memikirkan kira-kira dalam artikel ini apa yang kalian ketahui dan kalian tidak ketahui, nanti ditulis, terus nanti didiskusikan bersama teman-temannya, lalu kita presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Merupakan seorang asal kenalan dari golongan golongan utama. Kepribadian jujur, dermawan dan sangat rendah hati membuat ia bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan. Salah satu prestasi angkatan laut Islam yang berada di Laut Mediterania telah berhasil merebut Siprus dan Kreta, serta sempat mencoba melakukan penyerangan ke Sisilia. Peperangan ini pasukan melindungi sang khalifah agar tak terjadi pertumpahan darah di Madinah. Banyak sahabat yang menentang pemberontakan ini, tetapi mereka tak berdaya menghentikannya. Akhirnya, kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Para penduduk Madinah hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya saat sedang duduk. Ada yang mau ditanyakan? Ada saja. Ya, silakan. Apa penyebab meninggalnya Utsman bin Affan? Apa penyebab meninggalnya Utsman bin Affan? Ada temannya yang bisa jawab? Oke. Ya, karena tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan, ya, sehingga terjadi pemberontakan yang mengakibatkan peperangan dan meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sekarang Ustazah akan bagikan LKPD-nya, ya, kalian kerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan.
Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun dan menjadi khalifah yang kedua. Kemudian ada pengangkatan khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu peristiwa pembunuhan terhadap khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Waktu itu Ali berusaha untuk menolak, tapi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah memaksa dia, sehingga Ali menerima baiat mereka. Ali Selanjutnya nilai keteladanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai Utsman bin Affan adalah sifat yang mulia, selalu melaksanakan dermawan, berani, rendah hati, dan teguh. Lalu sebagai Ali bin Abi Thalib, yaitu amanah dan tanggung jawab, pemimpinan yang dekat dengan rakyatnya, itu juga sederhana, pemberani, dan berilmu yang cerdas. Baiklah, itu presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita lihat semua tadi presentasi dari teman-teman kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita samakan persepsinya ya, agar pemahaman kita sama tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi ya, Khalifah Utsman bin Affan diangkat melalui musyawarah ya yang dilakukan oleh para sahabat pada masa itu. Siapa saja yang diajukan untuk menjadi khalifah pada saat pengangkatan Utsman bin Affan? Yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang kedua? Utsman bin Affan. Yang ketiga? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Yang keempat? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Yang keenam? Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Melalui kesepakatan sehingga diangkatlah Utsman bin Affan menjadi khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Secara sejarah peninggalan Utsman bin Affan yang paling bisa kita rasakan pada saat ini adalah kitab Al-Quran yang kita baca itu. Ya, berdasarkan itu pengumpulannya ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Khalifah keberapa Ali bin Abi Thalib? Khalifah yang keempat. Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah yang keempat. Ali menjabat sekitar 5 tahun. Jadi Ali menjabat menjadi khalifah selama 5 tahun. Apa kontribusi Ali bin Abi Thalib dalam peradaban Islam? Yang pertama, perkembangan dalam bidang politik dan militer. Yang kedua, di bidang pembangunan. Yang ketiga, di bidang fikih. Dan yang terakhir adalah di bidang sosial dan ekonomi. Bisa kita pelajari juga adalah cinta ilmu pengetahuan. Cinta ilmu pengetahuan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada juga. Apa penyebab dibunuhnya Ali bin Abi Thalib? Iya, jadi ketika terjadinya pergolakan, akhirnya Ali dibunuh. Ya. Siapa nih yang kita jawab? Kenapa Ali dibunuh? Ya. Karena diberontak, alasan mereka diberontak adalah karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Ya, karena terjadi pemberontakan. Jadi pada masa Utsman bin Affan terjadi pemberontakan sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan. Pada masa Ali juga ya, pemberontakan terjadi karena Ali tidak menghukum siapa pembunuh Utsman bin Affan, sehingga Ali dibunuh oleh para pemberontak. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Jadi kalau tadi sudah kita simpulkan persepsi kita sama, sekarang Ustazah kasih post-test ya, kalian kerjakan ya, waktunya 2 menit. Silakan dikerjakan.
refleksi. Jadi pembelajaran kita hari ini kira-kira apa yang telah kita dapat dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, apa nih yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang Khalifah Utsman bin Tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mendapatkan hasil yang terbaik ke depannya dalam pembelajaran, apa yang kalian lakukan? Iya, mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan. Adalah kelompok tiga. Beri tepuk tangan teman-teman ya, kelompok tiga. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, ya, kita akan mengadakan ulangan harian. Ya, nah, jadi minggu depan kita akan ulangan harian. Jadi persiapkan, dipelajari lagi di rumah apa yang telah kita bahas untuk persiapan ulangan harian agar mendapatkan nilai yang terbaik. Ya. Jadi waktunya sudah habis, silakan ketua kelas pimpin doa. Isa idung